Hai guys, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Aduh, udah lama banget aku nggak upload video, sekitar sebulanan kali ya. Buat kalian yang kangen sama video-video aku, nah hari ini aku sempetin nih upload sebuah video yang bukan horor, bukan viral di sosmed, tapi lebih menceritakan pengalaman aku dulu yang sempat hampir meninggal 2 kali. Nah, buat kalian yang penasaran sama ceritanya, gimana sih kronologinya dan kenapa bisa sampai kayak gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut ke ceritanya, tolong diklik subscribe dan nyalakan notifikasi biar kalian tahu kapanpun aku upload video. Dan sebelum lanjut lagi, karena masih berhubung ini masih di nuansa Idul Fitri, walaupun terlambat beberapa hari, tapi aku tetap pengen mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin buat teman-teman semuanya yang sudah nonton, yang sudah subscribe, yang pernah nonton, yang belum subscribe juga aku minta maaf jikalau di video-video aku sebelumnya sampai dengan berikutnya ya, kalau misalnya ada salah ucap, salah bicara, salah ngomong yang mungkin sengaja tidak sengaja menyakiti perasaan kalian, mohon dimaafkan. Oke? Jadi sebelum mulai ke ceritanya, aku tuh sebenarnya pengen kasih tahu ke kalian, di dunia nyata ini selain di YouTube aku tuh ada pekerjaan utama aku. Nah, kebetulan kemarin ketika Ramadan itu bener-bener nggak bisa upload video satupun, itu karena emang pekerjaan di dunia nyata aku ini bener-bener membutuhkan perhatian ekstra, energi ekstra, dan aku butuh kesehatan fisik yang ekstra, karena ternyata di luar dugaan aku, pekerjaan di real life aku ini benar-benar membludak kerjaannya, bahkan nyaris under pressure, sehingga aku nggak sempet ya, sebenarnya kalau misalnya diselip-selipin sih bisa aja sih bikin video satu buat kalian gitu. Cuman saat itu kondisinya aku juga sedang puasa, jadi aku meminimalisir energi ekstra biar bisa mengerjakan deadline yang udah dikasih ke aku setiap harinya. Jadi mohon maaf, bener-bener nggak bisa upload video karena memang aku harus atur jadwal sedemikian rupa, kapan waktunya kerja, kapan tidur, kapan istirahat, dan kapan mulai kerja lagi. Jadi bener-bener waktunya kejar-kejaran terus selama full 30 hari bahkan lebih ya gitu. Jadi mohon maaf banget baru sekarang bisa update ke kalian. Oke lah, daripada banyak pembukaan ini itu, kita akan langsung lanjut ke cerita yang pengen aku bahas sama kalian, tentang kesempatan aku hidup sekarang ini. Sebenarnya guys, aku bersyukur banget ya masih bisa merasakan Ramadan yang kemarin ini, karena sebenarnya ini adalah kesempatan hidup aku yang ketiga kalinya di dunia ini. Jadi kenapa bisa yang ketiga kali? Pertama, dulu aku kecil, waktu aku kecil itu kebetulan aku dirawat atau diasuh aja sih ya, nggak dirawat sepenuhnya karena ganti-gantian nih antara ibu kandung aku sama ibu tetangga yang aku panggil ibu ini, ganti-gantian nih ngasuhnya. Jadi karena sama dua-duanya ini deket, aku suka ganti-ganti nih. Kalau aku di sini ibu lagi repot, aku lari ke ibu yang ini. Kalau ibu yang ini lagi repot, aku di rumah aja gitu, misalnya kayak gitulah intinya ya. Waktu itu aku sekitar umur 4 tahun, 5 tahunan, pokoknya belum TK deh, 4 tahun, kira-kira 4 tahun deh guys, 4 tahun atau 5 tahun ya. Nah, pada saat umur itu, karena posisi rumah antara ibuku kandung ini sama ibu yang merawat aku ini, di antara rumah ibu-ibu aku ini
adalah jalan raya yang jalan utama pada saat itu, dilewatin truk, bis, angkot, segala macam. Jadi jalannya lumayan gede ya guys. Dan saat itu sebenarnya si ibu yang rawat aku ini sedang akan ada hajatan di rumahnya. Dia ingin menikahkan anaknya yang nomor 1, Mbak Susi namanya. Nah setelah itu, karena di rumah si ibu yang rawat aku ini sangat ramai, banyak orang, dan sepupu-sepupu aku pun banyak yang ikut di sana. Jadi zaman dulu itu orang-orang di kampung tuh masih musim yang namanya rewang. Jadi masih banyak orang-orang yang rewang di rumah si ibu ini. Nah aku ikut dong ya, karena tahu di rumah ibu yang ngasuh aku ini ramai, aku pengen ikut-ikut ke sana. Aku mainlah di situ. Udah main di situ sama sepupu-sepupu aku, main biasa ya, kayak bener-bener kayak rumah sendiri gitu. Terus habis itu sekitar sore, maksudnya aku main di situ tuh sekitar dari jam 10-an sampai sekitar habis asar. Aku masih inget banget. Jadi habis asar itu ceritanya sepupu aku disuruh pulang sama ibunya, suruh tidur gitu, tidur siang. Nah akunya akhirnya juga pengen ikut pulang ya, karena sepupu aku yang seumuran ini ya cuman dia satu-satunya gitu. Si sepupu aku pulang, aku pengen juga pulang. Sebenarnya saat itu kondisinya kami berdua ini digandeng. Kami masih kecil-kecil banget ya, kami ini digandeng sama anak terakhir dari si ibu ini. Kami berdua digandeng, cuman karena posisi rumah aku nyebrang, sedangkan posisi rumah sepupu aku ini sejalur sama segaris gitu loh sama rumahnya si ibu yang ngasuh aku ini. Jadi si Mbak Ira namanya, Mbak Ira ini cuman ngelihat aja dari sisi depan rumahnya persis, ngelihat aku nyebrang gitu sambil kira-kira tunggu, masih ada motor lewat, tunggu, digandeng dulu gitu, tunggu masih ada truk, sabar, berdiri, bener-bener tunggu sampai sepi gitu, baru aku disuruh lari gitu. Biasanya seperti itu, dan hari itu pun juga seperti itu. Ketika mau nganterin aku nyebrang jalan, Mbak Ira pun berdiri di depan rumah sambil gandeng tangan aku, sambil nunggu nih jalannya harus bener-bener sepi. Nah ketika udah sepi banget, baru deh aku disuruh lari sekencang-kencangnya buat nyebrang jalan raya itu. Ya mungkin di situ keteledoran Mbak Ira, kurang kenceng megangin tangan aku. Mbak Ira mulutnya bilang tunggu, tapi aku dengernya lari. Aku lari guys. Itu masih umur 5 tahun lah, nggak ngerti lah ya. Dari arah kanan aku itu ada sepeda motor yang kenceng banget, kenceng banget ngebut. Disitulah aku ketabrak. Anak kecil umur 5 tahun ditabrak sepeda motornya lagi ngebut, lagi kenceng, otomatis anak kecilnya terpental kan ya. Aku ini terpental jauh, sekitar 5 meter, nggak jauh ya 5 meter ya. Cuman posisinya aku udah tidur di sebelah selokannya agak gede gitu kan, karena pinggir jalan raya ya, selokannya misalnya aku nyemplung ke selokan itu pun muat gitu loh, karena selokannya agak gede. Kondisinya aku udah di situ setelah terlempar, dan kondisi leher aku yang sebelah sini itu terbelah, kena plat nomor, besinya plat nomor ke sayat gitu loh guys, tapi lumayan dalam. Nah orang-orang panik, orang-orang kiranya aku meninggal karena ngelihat darah yang segitu banyak dan kondisinya aku tidak sadar. Orang-orang langsung teriak-teriak manggil ibu aku. Kebetulan ibu aku saat itu masih single mom. Jadi ibu aku langsung panik bawa aku ke dokter. Cuman ya begitu. Ternyata di tempat dokter ketika aku disarankan untuk dijahit lehernya, aku bilang aku nggak mau dijahit. Tiba-tiba aku sadar, aku dengar sebelum itu sih sebenarnya aku dengar
sekilas, terus kayak ibu ngomong pinjem ini jarik. Zaman dulu tuh gendongannya pakai kain yang orang Jawa bilangnya jarik guys. Ibu aku pinjem ke bude aku yang rumahnya nggak jauh dari tempat dokter, pinjem jarik kak ini buat gendong Maya. Jadi karena masih kecil ya, masih bisa digendong pakai kain gitu, digendong bawa ke dokter. Sampai ke dokter aku sempet dengar, cuman habis itu aku hilang lagi. Sampai di dokter aku kedengaran lagi gitu, tiba-tiba mulutku bisa ngomong, aku nggak mau dijahit, aku bilang gitu ke ibu, tapi mataku nggak bisa dibuka sama sekali. Disitulah bener-bener ibu bilang, teriak dengan kencang, alhamdulillah, karena dipikirnya ada gegar otak atau koma atau apa gitu ya. Tapi karena seperti yang tadi aku cerita ya, 5 hari lagi ini si ibu yang ngasuh aku ini akan nikahin anaknya. Sedangkan zaman dulu di pernikahan orang Jawa itu ada yang namanya anak kecil yang ngipasin pengantin guys. Namanya apa? Namanya patah. Karena aku beringat itu namanya patah. Aku tuh pengen banget jadi patah, pengen di make up gitu. Sedangkan kondisi leher aku robek. Sini otomatis muka aku ini borok dong ya, maksudnya bekas darah yang mengering gitu, pelipis, sini hidung, banyak deh pokoknya area sinilah itu yang benar-benar berdarah semua. Dalam waktu 5 hari, karena aku mungkin kemauan aku saat kecil itu sangat keras, aku pengen banget di make up, aku pengen banget cantik ya kan, sama sepupu aku yang seumuran itu tadi, ya namanya anak-anak guys. Aku nekat tetap datang dan minta di make up ketika hari hanya. Jadi harusnya aku sertain fotonya ya, cuman aku lupa, belum ngabarin si mbak yang menikah pada saat itu. Ntar kapan-kapan aku kasih lihat fotonya ke kalian ya guys. Jadi di foto itu sama periasnya tuh aku disuruh, karena sebelah sini yang luka, posisi ketika aku difoto disuruh begini. Jadi biar nggak kelihatan luka yang di sebelah sininya, begitu. Itu bener-bener mujizat sih aku bisa bangun dengan kondisi luka yang sebegitunya. Akan udah kayak kelihatan gitu loh, apa arteri atau apa sih yang di sini nih yang utamanya itu hampir kelihatan gitu. Cuman nggak tahu ya kenapa sekarang bekas lukanya itu mengecil gitu, padahal ketika waktu kecil tuh ya agak panjang gitu luka robeknya. Ya itu pengalaman pertama aku yang nyaris meninggal. Terus kemudian pengalaman keduanya adalah ketika SD sekitar kelas 4 atau 5, itu ibu aku membiasakan setiap minggu, ya emang membiasakan sih ya, setiap minggu kami itu buat berenang. Sebenarnya awalnya tuh disuruh latihan renang gitu, ditemenin kakak pertama aku, kakakku yang sulung tuh cowok. Lokasinya di salah satu hotel di Kota Madiun. Disitulah saat itu kolam renang yang terbuka untuk umum pada saat itu, selain lokasi-lokasi kolam renang buat anak-anak yang di pinggiran-pinggiran gitu, tapi memang airnya nggak sebersih air yang ada di hotel. Jadi ibu aku memilih buat ngajak kami refreshingnya tuh di situ aja, dari jam 10 sampai abis asar misalnya kayak gitu loh, ngabisin waktu bener-bener di situ. Ibu aku tuh begitu zaman dulu. Sebenarnya aku nggak renang juga sih guys, waktu itu belum bisa berenang, masih berendam aja, mainan, meluncur begitu-begitu sih, masih belajar, belum yang stabil bisa renang bener-bener gitu. Dan sebenarnya di kolam renang hotel itu udah dikasih tali pembatas antara dimana yang tingginya sekitar 1,5 meter kedalaman airnya hingga yang sekitar 3,5 meter atau berapa gitu ya, atau 2,5 deh kayaknya, udah dikasih pagar pembatas gitu. Cuman aku paham, kayaknya saat itu aku paham, cuman kayaknya aku bukan mau ke situ. Di sekelilingnya itu ada kayak tempat buat jacuzzi di antara
ini deh, di antara kolam yang sedang sama kolam yang dalam itu ada tempat buat jacuzzi, cuman di situ airnya kosong. Cuman di pinggiran jacuzzi itu ada kursi-kursi buat duduk. Nah aku keliling aja nih dudukin kursinya satu gitu, iseng ya, namanya anak iseng ya. Aku keliling satu sampai akhirnya aku kepleset. Ketika di kursi terakhir tuh aku kepleset di situ, kepleset masuklah. Jadi udah jauh dari pembatasnya sebelah sini nih, kursinya melingkar ke sini. Nah aku keplesetnya di sini, jadi benar-benar udah jauh dari tali pembatas itu guys. Aku kepleset di situ, aku tenggelam, nggak ada orang di sekeliling, bener-bener nggak ada. Sekitar ada kali semenit ya, bener-bener. Guys, tapi semenit itu ketika kamu nggak bisa bernafas dalam waktu 1 menit tuh bener-bener bikin gimana. Ketika kamu ada, nih aku ceritain ya pengalaman aku. Ketika kamu ada di dalam air, kamu pasti badan kamu semuanya gerak, berusaha buat bisa nyampe ke atas. Nah, ketika kamu berusaha ke atas itu otomatis refleks kamu nahan hidung, nahan nafas. Kenapa? Biar nggak kemasukan air kan. Jadi kamu refleks nahan nafas kan. Dan kamu posisinya nggak bisa berenang, nggak bisa ngedorong badan. Dasar kolam ini jauh. Ada suatu ketika kaki aku yang sebelah kanan ini nyampe ke perbatasan antara landasan tempat duduknya jacuzzi itu sama si kolam yang dalam begini. Nah kaki aku nyampe di sini, aku sempat muncul di situ, tangan aku begini-begini, cuman nggak ada yang ngeliat lagi guys. Jadi butuh waktu sekitar 1 menit. 1 menit nggak bisa nafas, gimana rasanya? Refleks, aku berusaha ngambil nafas, ketika mulut aku mangap karena nggak bisa ambil dari hidung kan. Kalau di kolam renang ngambil nafasnya dari mulut ya guys. Refleks begini kan. Nah ketika begini air masuk ke telan, bingung, nggak bisa nahan nafas lagi, mangap lagi, air lagi masuk ke telan, mangap lagi, air masuk lagi ke telan. Udah bingung, gerak sebisa mungkin supaya bisa nyampe ke atas. Saat itu pemikiran aku yang kelas 5 SD itu seperti itu. Setelah 1 menit nih, setelah 1 menit bergulat gimana caranya bisa nyampe dasar dan bisa nyampe permukaan dan nggak ketemu caranya. Tiba-tiba nyokap aku ngelihat aku dong. Nyokap ngelihat, dia teriak ke kakak aku yang cowok ini, tolong itu, Maya tenggelam. Kakak aku masih pakai baju komplit, masih pakai topi, langsung nyebur ke kolam. Begitu aku tahu ada yang nyebur, otomatis aku lega dong ya. Alhamdulillah ada pertolongan. Tapi saking paniknya aku guys, udah semenit di air nggak bisa keluar, aku langsung dekep kakak aku, kedua tangannya ini aku dekep. Kakak aku berusaha ngelepas aku. Kakak aku berusaha ngelepas aku tapi nggak bisa karena aku saking kencangnya, aku pengen bisa nafas, aku pengen udara gitu. Kakak aku begini-begini, akhirnya kami berdua tenggelam. Dan saat itulah kru dari hotel mungkin atau salah seorang, pokoknya aku ingat orangnya Chinese ya, dia mungkin dia mau renang atau gimana aku lupa, pokoknya dia tiba-tiba nyebur narik kami berdua. Jadi gara-gara aku tenggelam, kakak aku nyelamatin aku, tapi ternyata aku membelit tangan kakak aku sendiri sehingga kakak aku juga nggak bisa jalan, nggak bisa gerak. Kakak aku ikut tenggelam, ditolonglah sama orang. Jadi itu aku anggap kesempatan hidup aku yang ketiga. Karena sebelum ditolong itu bener-bener semenit di dalam air itu luar biasa guys rasanya. Tersiksa, gak bisa nafas, tersiksa, aneh lah pokoknya. Dan ternyata itu tanpa aku sadari menimbulkan trauma tersendiri. Jadi ketika aku pakai masker zaman-zaman awal corona, aku rasanya sesak nafas langsung. Terus ketika sebelum pakai masker pun, ketika aku tidur tapi
pakai selimutnya ditutup ke kepala gitu, rasanya aku nggak bisa nafas. Keinget ketika aku tenggelam di air. Jadi itu pengalamanku yang nyaris meninggal 2 kali di seumur hidupku ini. Jadi buat kalian juga yang mungkin punya pengalaman yang hampir sama atau punya pengalaman yang mirip tapi berbeda kisahnya, kalian bisa tulisin kisah kalian, cerita kalian ke email aku, deskripsinya ada di bawah. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton cerita aku hari ini. Terima kasih aku ucapin buat kalian yang udah like, yang udah sempetin buat komen. Dan tidak lupa aku doain juga buat kalian semuanya subscriber aku, semoga kita semua diberikan kemudahan dalam apapun, dalam hal apapun, terutama dalam hal rezeki. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Assalamualaikum.